kawan-kawan, kita berjumpa lagi di Aya Novel. Mari kita saksikan bersama-sama. Let's go. Bab 3614 Iblis. Cahaya pedang abu-abu hitam, menyengat mata semua orang. Tidak hanya mata, tetapi bahkan jiwa pun merasa bergidik. Itu adalah cahaya pedang yang dipotong Alexis. Pada saat yang sama, saat cahaya pedang menyala, kekuatan yang kuat juga mekar di pedang iblis. Cahaya pedang Alexis berkali-kali lebih kejam daripada pertempuran sebelumnya di puncak Dewa Pemurnian. Selain itu, pada saat ini, ilmu pedangnya telah mengalami perubahan kualitatif, berubah menjadi semacam keterampilan kultivasi jiwa. Apa itu keterampilan kultivasi jiwa? Ini adalah metode yang menggabungkan keterampilan jiwa dan keterampilan bela diri. Keterampilan kultivasi jiwa ini sangat langka di seluruh dunia. Bahkan Eliezer benar-benar tercengang ketika dia melihat cahaya pedang ini. Otaknya dalam kekacauan, meskipun nafas cahaya pedang sangat kental dan tertahan, dia tidak bisa merasakan pedang Alexis, kekuatan spesifik, yang bisa menjadi penglihatannya, dia secara alami dapat melihat bahwa kekuatan Alexis telah meroket lagi. Sudah berapa lama sejak kehadian itu? Langit pasti ada batasnya, kan? Apakah Alexis ini manusia sialan? Itu sama sekali tidak memberi jalan bagi para kultivator di dunia. Pada saat yang sama, dia juga diam-diam bersukacita. Untungnya, dia mempersiapkan dengan baik dan membawa kultivator keluarga di alam perbaikan. Tidak bagus. Tetapi pada saat ini, Demang, yang awalnya acuh tak acuh, tiba-tiba mengubah ekspresi wajahnya dengan liar. Dia mengeluarkan suara rendah, dan kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa seluruh tubuhnya melonjak pada saat yang sama, dan jiwa bencana singa muncul kembali dan dia akan mengambil tembakan yang kuat. Eliezer dan Tyson sama-sama melirik Demang dengan bingung. Meskipun pedang Alexis terlihat sangat kuat, Penatua Bill seharusnya tidak terlalu khawatir, kan? Mungkinkah Alexis bisa membunuh Welly, yang memiliki jejak guntur iblis biru, dengan satu pedang? Bagaimana mereka tahu bahwa kekuatan spiritual Demang jauh lebih kuat dari mereka berdua? Meskipun pedang Alexis sangat kental, Demang juga merasakan kekuatan yang menghancurkan tulang darinya. Dia tahu bahwa meskipun kekuatan Welly tidak lemah, sangat tidak mungkin untuk mengambil pedang ini. Jadi dia akan menembak. Tapi, sudah terlambat. Pedang Alexis terlalu cepat. Itu terlalu cepat. Dalam sekejap, pedang bertabrakan dengan naga guntur, yang tampaknya memiliki kekuatan untuk memusnahkan segalanya. Pada saat ini, seluruh dunia tampak sedikit membeku. Segala sesuatu yang terjadi di puncak Dewa Pemurnian tampaknya melambat di mata semua orang. Tepat di bawah perhatian semua orang, pemandangan yang sangat menakutkan dan tidak dapat dipercaya itu, di mata mereka. Mata ada pertunjukan yang tenang di matanya. Naga guntur yang ditembakkan oleh Welly dengan satu tembakan berisi sinar dewa dan guntur ekstrateritorial, dan naga guntur dengan kekuatan guntur iblis biru, peringkat ke-98, sebenarnya di bawah cahaya pedang abu-abu hitam itu. Seperti seekor loah yang dicincang oleh gergaji mesin, daging dan darahnya terbang dan runtuh dengan cepat. Bahkan sebelum semua orang bisa bereaksi, naga guntur telah benar-benar menghilang di bawah cahaya pedang Alexis. Pada saat ini, kemarahan di dada Welly benar-benar padam seolah-olah dicurahkan oleh lautan yang sangat dingin. Yang tersisa hanyalah rasa takut yang berasal dari sumsum tulangnya. Sebagai kultivator wilayah jiwa bulan, dia jelas merasakan tangan dewa kematian mencekik tenggorokannya. Welly gemetar panik. Sekarang, di mana dia peduli tentang wajah, apalagi kebanggaan. Yang dia pikirkan hanyalah bertahan hidup di bawah pedang ini. Bagaimana mungkin aku mati, Welly, mati di sini? Dia menjerit ketakutan, membuka mulutnya dan meludah, dan manik bundar dengan cahaya biru tak berujung jatuh di depan Welly. Di bola ini, ada kekuatan guntur yang kuat, itu adalah bola guntur. Manik-manik guntur sering diringkas oleh guntur yang kuat, dan ini adalah manik-manik guntur iblis biru yang dipadatkan oleh untaian guntur iblis biru. Eliezer, Tyson dan yang lainnya semua mengecilkan pupil mereka ketika mereka melihat ini. Guntur iblis biru ini adalah di mana sebagian besar kekuatan Welly terletak sekarang. Untuk memblokir serangan Alexis, Welly tidak akan ragu untuk menggunakan guntur iblis biru ini sebagai harga.
Ekspresi Eliezer dan yang lainnya berubah total. Pedang Alexis membuat Welly sangat ketakutan. Welly terlihat sangat patah hati, tapi dia masih memuntahkan seteguk darah pada guntur iblis biru itu tanpa ragu-ragu. Dia tahu bahwa selama dia bisa memblokir pukulan Alexis, Demang, Tyson dan yang lainnya akan memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan, dan dia tidak akan mati. Tidak peduli seberapa bagus manik-manik guntur iblis biru ini, itu hanya bisa digunakan sekali seumur hidup. Saat berikutnya, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di bola petir, dan itu pecah dengan keras, dan sinar guntur biru yang sangat menyilaukan muncul di puncak dewa pemurnian ini. Guntur ini melintas seolah-olah memiliki spiritualitas, dan semburan napas yang mengejutkan dan memusnahkan, bersama dengan kilatan guntur, menyebar. Ini adalah guntur iblis biru yang nyata. Pada saat cahaya guntur muncul, Welly juga menunjukkan ekspresi kepastian di wajahnya. Pedang Alexis, tidak peduli seberapa kuatnya, tidak dapat menekan sinar guntur iblis biru ini secara langsung, kan? Selain itu, meskipun Alexis menghancurkan bilah tombak naga gunturnya dengan satu pedang, itu pasti akan menghabiskan sebagian dari kekuatannya. Mata Welly berkilat, mungkinkah guntur iblis biru ini bisa melukai Alexis? Saat berikutnya, cahaya pedang abu-abu hitam akhirnya datang. Dan guntur iblis biru di depan Welly, seolah-olah dia dirangsang oleh sesuatu, mengeluarkan gemuruh guntur, dan cahaya biru dilepaskan. Dalam cahaya biru seperti laut, guntur ini sebenarnya berubah menjadi kepala seperti naga. Roh binatang aneh seperti harimau dan harimau terbang, meraung ke arah cahaya pedang. Ada ledakan keras, dan cahaya abu-abu hitam dan biru-biru tampaknya membagi dunia menjadi dua bagian. Guntur iblis biru layak menjadi guntur kuat yang terkenal di daftar guntur ilahi. Hanya sinar cahaya ini yang benar-benar melarutkan cahaya pedang Alexis. Pada saat yang sama, Eliezer dan yang lainnya memandang Alexis, dan melihat bahwa pada saat ini, Alexis hangus hitam dan berasap. Tampaknya bahkan darahnya telah menguap oleh cahaya listrik. Terluka oleh pukulan itu. Tertawa. Eliezer, Tyson semua tertawa. Satu-satunya kesempatan Alexis untuk membunuh teman mereka sekarang telah terlewatkan, dan mereka secara alami tidak akan memberi Alexis kesempatan lagi. Wajah Eliezer berkedip, dan dia berteriak. Tembak. Tyson, Penatua Bill, Welly, ayo tembak bersama dan bunuh anak ini. Tapi, pada saat ini, Demang berkata dengan ekspresi muram, Tuan muda, Welly sudah mati. Eliezer mendengar kata-kata itu dan tertegun sejenak. Mati. Bagaimana dia bisa mati? Welly melepaskan guntur iblis biru yang sebenarnya. Bukankah dia mematahkan pedang Alexis dan melukai Alexis? Dia menoleh dengan tajam dan menatap Welly di puncak dewa pemurnian. Saya melihat bahwa meskipun seluruh tubuh Welly masih utuh pada saat ini, dia bahkan berdiri di tanah. Tapi, matanya itu suram, dan tidak ada nafas kehidupan. Ketika Eliezer dan Tyson melihat ini, hati mereka tercengang. Welly mati. Dan itu juga merupakan kematian jiwa yang dimusnahkan. Mereka perlahan mengangkat kepala mereka dan menatap Alexis. Di mata mereka, mereka membawa jejak kengerian. Ini seperti melihat iblis pemakan manusia. Bagaimana bisa ada orang sesat seperti itu di dunia? Bab 3615 Kegelapan Tanpa Batas. Mereka tahu bahwa pedang Alexis memiliki aura jalan penghancuran dan jalan jiwa, tetapi meskipun demikian, jalan jiwa tidak bisa begitu kuat. Langsung memusnahkan jiwa Welly. Selain itu tidak dilakukan dengan serangan kekuatan jiwa murni, tetapi dengan keterampilan kultivasi jiwa. Menghadapi tatapan semua orang, Alexis tersenyum dingin dan berkata, hehe, bola petir ini dapat menghentikan pedang penghancurku, tetapi itu tidak dapat menghentikan serangan jiwaku. Aku bahkan tidak mengharapkan sampah jiwa bulan ini. Sepertinya ini bukan masalahnya, Eliezer, hari ini kamu akan mati di sini seperti orang ini. Eliezer dan Tyson mendengar kata-kata itu, dan mereka semua terkejut. Wajah mereka sangat jelek. Diharapkan. Bagaimana ini bisa diharapkan? Jika Welly menggunakan pertahanan jiwa, dia akan dibunuh oleh pedang penghancur Alexis, tetapi jika dia menggunakan manik-manik guntur untuk melawan pedang penghancur, dia hanya bisa menahan kerusakan jiwa. Yang lebih rendah dari dua kejahatan, Welly secara alami memilih untuk melawan kerusakan jiwa. Tapi, siapa yang mengira bahwa kekuatan jiwa Alexis juga sangat menakutkan? Kirana dan Durgandini juga penuh dengan ketidakpercayaan dan ekstasi. Alexis telah menciptakan keajaiban lagi.
Terutama Kirana, detak jantung yang tak dapat dijelaskan menjadi semakin kuat. Dari saat Alexis mengalahkan putra Kaisar Iblis di Kerajaan Surgawi, hingga pemenggalan Modrika di upacara pernikahan, sekarang, pria ini di depannya, sekali lagi menyelamatkan dirinya sendiri, dan sekali lagi, dia berkali-kali lebih kuat dan lebih baik dari yang dia bayangkan. Sejujurnya, Kirana terus meningkatkan evaluasinya terhadap Alexis, tetapi sekarang, dia menemukan bahwa imajinasinya tidak cukup. Bagaimana mungkin pria seperti itu tidak membuat hati wanita berdebar? Kirana, meskipun dia adalah gadis misterius dari puncak Dewa Pemurnian, tidak memiliki pengalaman berhubungan dengan lawan jenis, tetapi dalam analisis terakhir, dia juga seorang wanita. Pada saat ini, suara seorang wanita terdengar di benak Alexis. Aurora tersenyum dan berkata, "Sepertinya Anda telah memahami apa yang telah diajarkan saya kepada Anda selama ini. Anda telah memahaminya dengan cukup baik." Ada juga sorot kegembiraan di mata Alexis. Meskipun dia memahami pemakan jiwa, dia bukanlah kultivator jiwa sejati, mampu membunuh Weli dalam satu pukulan dengan keterampilan kultivasi jiwanya, bahkan dia sedikit terkejut. Ini juga berkat Raja Iblis Prates yang datang untuk membalaskan dendam putranya. Meskipun Alexis tidak melahap jiwa iblis itu pada akhirnya, pertempuran itu bukannya tanpa keuntungan. Pertama-tama, Aurora menyerap banyak kekuatan dalam formasi iblis anti darah, memungkinkannya untuk mengendalikan pedang iblis setelah membuka segel, sehingga dia memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang cara memakan jiwa dari pedang iblis, dan dia mengajar Alexis apa yang telah dia pelajari, sehingga Alexis membuat kemajuan pesat dalam kekuatan pemakan jiwa dan kultivator pemakan jiwa. Kedua, itu adalah segalanya di alam 9 kematian. Pertarungan di alam 9 kematian juga menginspirasi Alexis. Pada saat ini, teriakan rendah tiba-tiba meledak di telinga semua orang. "Nak, jangan terbawa suasana, kekuatan jiwa. Aku ingin melihat apakah kekuatan jiwamu dapat mengalahkan metode jiwa menyedihkanku." Saat berikutnya, gelombang jiwa yang sangat kuat mekar lagi, menyapu seluruh proses pelatihan. Puncak Dewa Pemurnian, cahaya ungu melonjak liar, dan bayangan singa roh mengguncang dunia. Demang berkata, "Ayo lakukan." Pada saat yang sama, Demang berteriak keras, "Tyson, ambil tindakan. Anda tidak harus berhati-hati, saya bisa menjerat dengan jiwaku, Anda bisa menyerang." Tiba-tiba, cahaya ungu menyala, dan segel ungu tua, tergantung di depan Demang. Pada saat segel muncul, mata Demang langsung berubah menjadi merah darah, seluruh tubuhnya dikelilingi oleh energi hitam, dan seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi roh. Demang berteriak dengan suara rendah, "Singa roh, roh bencana, ayo." Dengan ledakan, di atas segel, ada energi yin yang benar-benar kuat, energi kematian, ledakan panik, dan cahaya berdarah bergabung ke alis Demang. Singa roh di belakangnya tiba-tiba meledak menjadi darah, dan secara bertahap terdistorsi, berubah menjadi roh yang sangat ganas dengan wajah dan taring hijau. Saat dia melihat sosok roh ini muncul, bahkan Alexis merasa sedikit gemetar di hatinya, merasakan rasa ngeri yang tak dapat dijelaskan, menyebar di lautan pengetahuan. Aurora berkata dengan suara yang dalam, "Roh bencana. Nak, bersiaplah, karena benda tua itu dapat memanggil roh bencana, itu tidak mudah untuk dihadapi." Alexis berkata dengan ekspresi kental, "Aurora, apa roh bencana itu?" Aurora berkata, "Roh bencana, di antara langit, adalah roh yang cukup kuat, terutama dalam hal menargetkan jiwa. Namun, roh jenis ini pada dasarnya bersifat kuat dan suka memakan jiwa manusia. Seharusnya hampir dibunuh oleh kekuatan dan yang kuat. Saya tidak bisa memikirkannya, tetapi benda tua itu bahkan memiliki satu yang tersembunyi di tangannya. Roh jiwa ini, meskipun rasnya ada relatif keberadaan lemah di antara mereka, tetapi mereka tidak boleh diremehkan. Mereka memiliki beberapa jenis kemampuan bawaan dan magis yang ditujukan pada jiwa, dan kamu harus berhati-hati." Alexis mendengar kata-kata itu, mengangguk diam-diam, dan abu-abu hitam pedang di tangannya melintas, ke arah melihat Demang, dia menebas pedang dengan keras. Pada saat yang sama, di lautan pengetahuan, kekuatan jiwa terjalin, dan tablet debu menjaganya, dan pertempuran terbentuk ini adalah semacam pertahanan jiwa yang Alexis sadari dari tablet debu. Roh bencana telah sepenuhnya muncul di dunia pada saat ini. Di matanya, cahaya darah melintas, melihat cahaya pedang abu-abu hitam yang datang, meraung liar, dan kekuatan jiwa berfluktuasi, beriak, sepasang darah di matanya, sebenarnya ada dua sinar darah yang bertabrakan dengan cahaya pedang Alexis.
Ada ledakan keras, dan cahaya pedang, yang dapat dengan mudah dimusnahkan dengan satu tembakan yang mengandung kekuatan guntur iblis biru, terkena cahaya berdarah ini, dan itu adalah jalan buntu untuk sementara waktu. Setelah beberapa saat, keduanya hancur. Mengikat. Pukulan ini seri. Wajah Eliezer penuh dengan ekstasi. Jika Penatua Bill dapat mengendalikan Alexis, maka tidak bisakah Tyson menyerang dengan mudah? Saya membawa 3 anggota keluarga Zir untuk bertarung, dan itu benar. Alexis, sayang sekali, Anda memang sangat mempesona, tetapi, tidak berguna, Anda hanya sampah di wilayah bintang giok, tanpa latar belakang yang kuat, tidak peduli seberapa kuat bakat Anda hanya dapat menyebabkan bencana. Terbatas. Tanpa latar belakang keluarga, tetapi kamu juga ingin berkecimpung di dunia ini. Jangan mimpi. Hari ini, kamu akan mati di sini. Meskipun roh bencana yang dipanggil oleh Demang bertarung dengan Alexis dan tampaknya terbagi rata, pada saat ini, roh bencana dikelilingi oleh asap biru dan mengeluarkan raungan yang sangat menyakitkan. Kekuatan yang tampaknya tidak dapat menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada roh yang pandai dalam kekuatan jiwa, tetapi pemakan jiwa adalah musuh bebuyutan dari roh manapun. Dan roh bencana itu terluka, Demang tampaknya juga mendapat serangan balik, wajahnya langsung memucat, dan bahkan darah menyembur di matanya. Namun, yang aneh adalah bahwa Demang memandang Alexis, tetapi wajahnya muram dan bersemangat, dan mencibir. Wah, bagaimanapun juga, kamu masih bisa menyakiti Tuan Roh tertinggi, ya, itu harga yang harus dibayar. Kutukan kebencian, penyakit. Saat berikutnya, rune terbang keluar dari segel dan mendarat di alis roh, dengan fluktuasi aneh, beriak dari Master Roh Bencana, kedua matanya merah, menatap Alexis dengan kebencian yang tak tertandingi, api balas dendam berkedip di matanya. Alexis mengerutkan kening, pada saat ini, samar-samar, dia benar-benar merasa bahwa dia telah menjalin semacam hubungan dengan kultivator roh. Tiba-tiba, ekspresi Alexis berubah, kegelapan menyapu ke arahnya, dan bahkan sebelum dia bisa melawan, Alexis jatuh ke dalam kegelapan tanpa batas. Bab 3614 Iblis.